Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sayyidati wa sadati al-izza ayyuhal hudur, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita memulai kembali kajian kitab Balaghah yang tertuang dalam kitab buku Jumam Imam As-Suyuti. Kita sudah sampai pada bab Al-Musnad. Musnad kalau terdiri dari jumlah, kemudian bagaimana kalau musnad itu diajukan, kemudian bagaimana musnad itu kalau al-bina' bil majhul. Mengapa musnad, saudara-saudara sekalian? Ada musnad dan musnad ilaih. Yang terpenting, kita kembali ke belakang sebentar. Yang terpenting dalam satu jumlah itu adalah musnad, bukan musnad ilaih. Kita mau berbicara tentang Muhammad. Ya, Muhammad. Terus beritanya bagaimana? Mahirun. Kalau Muhammadnya sudah sama-sama tahu, tapi beritanya bahwa dia pintar, ini sesuatu yang baru. Muhammad mahirun. Jadi yang terpenting adalah musnadnya, bukan musnad ilaihnya, bukan Muhammadnya yang menjadi musnad ilaih, sesuatu yang dijelaskan. Tetapi beritanya bagaimana? Beritanya al-bait, bisa roh itu rumah, lopo kabirun, itu baru. Makanya yang terpenting dalam jumlah itu adalah musnad, bukan musnad ilaih. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut ahli nahwu, karena musnad itu bisa isim, bisa fi'il, bisa yang lainnya. Tapi kalau musnad ilaih itu selalu isim. Oleh karena itu, maka di dalam membagi jumlah, mengklasifikasi jumlah, itu sandarannya bukan kepada musnad ilaih. Kalau sandarannya kepada musnad ilaih, maka jumlah itu mesti isim terus. Karena musnad ilaih itu adalah isim ila yaumil qiyamah. Nah, yang ganti-ganti inilah yang dijadikan suatu patokan, sehingga musnadlah. Kalau musnadnya itu terdiri dari isim, maka jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau musnadnya fi'il, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, musnad itu bisa jar majrur, maka menurut Mahdi Al-Makhzumi, muridnya siapa itu yang ngarang Ihyaun Nahwi, Ibrahim Mustafa, maka jumlah itu menjadi tiga, jadi dibagi menjadi tiga. Selama ini kan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah saja, tapi jumlah tiga. Kapan? Kalau musnadnya terdiri dari jar majrur, al-baitu fil baiti, maka jumlah Muhammad fil baiti ini namanya jumlah dzarfiyah. Jumlah dzarfiyah. Dzarf itu bisa dzaraf, bisa jar majrur. Karena dzarf itu pada dasarnya adalah ada fi-nya. Amama itu fil amam. Ya, lailan itu namanya fil laili. Maka jumlah dibagi menjadi tiga. Ada jumlah ismiyah, kalau musnadnya isim, jumlah fi'liyah, kalau musnadnya itu fi'il, kalau jumlah itu dzarfiyah apabila terdiri dari dzaraf atau jar wal majrur. Nah ya, nah beda lagi yang pendekatannya adalah fungsional. Pendekatannya fungsional. Hal ini dikembangkan oleh orang-orang ahli bahasa yang tergabung dari Praha Circle. Ada ngenden di kota Praha di Czechoslovakia.
sana ada pendirinya adalah Dr. Matthews, kemudian gabung juga Roman Jakobson dan orang dari Soviet Nikolai Trubetskoy ya, di sana. Kemudian ada lagi Dr. Verbas ya. Beliau sesuatu yang baru itu musnad ilaih, sesuatu yang baru yang sudah menjadi pengetahuan bersama, itu namanya musnad, dan itu letaknya di depan musnad. Jadi kapan kita melihat Ja'a Muhammad, Muhammadun Ja'a, itu lihat konteksnya, nama Muhammad atau Muhammad nama, itu yang menentukan konteksnya. Yang menjadi pengetahuan bersama, yang sudah menjadi tahu sama tahunya antara si pembicara dengan yang diajak bicara, itu namanya musnad. Ya, lain lagi pengertian musnad di sini secara fungsional. Maka musnad ini letaknya di depan. Kalau ada orang dialog misalnya, kemudian dia bertanya, man nama fil bait, man nama fil bait, berarti yang menjadi pengetahuan bersama antara si pembicara dengan yang diajak bicara itu tahu bahwa pekerjaannya tidur. Antara si mutakallim sama mukhatab sama-sama tahu, tapi yang tidak tahu satu, siapa yang tidur. Nah, yang sama-sama tahu inilah harus diletakkan di depan, dan itu musnad. Maka jawabannya adalah nama, bukan Muhammad nama, tapi nama dulu. Nama. Lalu siapa yang menjadi pengetahuan yang baru mana? Muhammad. Nah, baru jumlahnya menjadi nama Muhammad. Jadi nama musnad, Muhammad musnad ilaih. Tapi kalau pertanyaannya adalah madza fa'ala Muhammad, yang menjadi pengetahuan bersama Muhammadnya, maka Muhammad ditaruh di depan, jadi musnad. Muhammad, tanyaannya tadi apa? Madza fa'ala Muhammad? Muhammad nama. Jadi kapan kita bilang nama Muhammad, kapan Muhammad nama? Sekarang Muhammad menjadi musnad karena sama-sama tahu. Madza fa'ala Muhammad? Saya tahu Muhammad, dia juga tahu Muhammad. Yang tidak tahu apa yang dikerjakan, itu musnad ilaih. Maka letaknya setelah musnad. Muhammad nama. Nah, jadi kapan kita bicara nama Muhammad dan Muhammad nama, lihat konteks. Itu musnad dan musnad ilaih. Menurut yang pertama, nanti berkembang lagi. Menurut Dr. Matthews, seorang pendiri dari madzhab fungsional Praha. Praha itu Mekah. Ini konsep pemikiran, tapi bahasanya bahasa Arab. Gak apa wong Arab gak ro ya, wong Arab cuman istilahnya beda, ada umda, ada fudlan, ada musnad dan musnad itu tahu sudah ada musnad ilaih. Istilahnya mahkum alaih, mahkumun bihi, atau mukhbarun anhu, atau mukhbirun bihi. Sudah ya? Sabi'an taqdimul musnad. Itu bisa. Taqdimul musnad. Kapan musnad itu didahulukan? Dalam analisis bahasa, istilah-istilah teknis yang dipergunakan itu kadang musnad ilaih, kadang mubtada khobar, ya. Nah, kalau pendekatannya fungsional seperti takmemik itu menyebutkan musnad ilaih atau musnad ilaih musnad.
kalau pendekatannya peran daur, peran yang dilakukan, berperan sebagai apa? Berperan bagaimana? Maka istilahnya mubtada khobar fi'il fa'il hal. Itu peran daur. Kalau musnad misal ilaih wadhifah, fungsi. Ya. Mubtada khobar fi'il fa'il maf'ul hal tamyiz dan seterusnya itu peran daur, berperan sebagai pelaku. Kalau fungsi, berfungsi sebagai sesuatu yang akan diberitakan, berfungsi sebagai yang menerangkan. Itu musnad ilaih istilahnya. Kalau pendekatannya peran seperti nahwu Arab, itu memakai mubtada khobar fa'il maf'ul bih hal dan naibul fa'il dan seterusnya. Itu namanya peran, pendapatan berperan sebagai pelaku, berperan sebagai penjelas, berperan sebagai yang dikenai pekerjaan, berperan. Yang ketiga ada kategori. Kategori inilah sebagai kelas pengisi atau filler ya, dalam mengisi slot-slot dalam nahwu tahmimik. Kalau perannya itu mubtada, berperan atau fa'il ya, atau kalau fungsinya itu sebagai musnad ilaih, maka kategori kelas pengisinya, fillernya, syagilnya itu harus isim. Nah, itu harus isim. Jadi ada keterkaitan ada antara fungsi, peran dan kategori. Kalau fungsinya itu musnad ilaih, maka kategorinya sebagai kelas pengisi adalah isim, dan itu kategori ya. Kalau di nahwunya Tamam Hasan itu sebagai apa namanya, makna taksim, ada makna taksim, ada makna mabani, makna sirah itu makna ya, makna mabani. Misalnya al-kursi, kursi itu makna fungsionalnya apa? Isim. Lain dengan makna mufradat, makna mujami, kursi. Katibun itu makna fungsionalnya apa? Wasfiyah, sifat atau isim lah begitu. Makna mabnanya pelaku. Katibun pelaku. Mana mujaminya? Nulis. Ya. Taqdimul musnad, kapan musnad itu didahulukan? Ini lain dengan pandangan musnad dan musnad ilaih dari kelompok atau aliran fungsional pra tadi itu ya. Karena musnad itu selalu di depan dan dinamis. Yang asalnya musnad bisa menjadi musnad ilaih, yang asalnya musnad ilaih menjadi musnad. Jadi menunggu konteks dulu. Nah, ini namanya konteks karena bertalian dengan konteks, maka nahwu wadhifi ini pragmatik. Ya, jadi kajian bahasa yang mengaitkan dengan konteks itu namanya pragmatik. Jadi pragmatik juga. Ya. Al-Baqtus Sabi' fi ta'khirihi wa taqdimihi. Pembahasan yang ketujuh ini menjelaskan kapan musnad harus ditaruh di belakang dan kapan ditaruh di depan. Al-awwalu wal aslu. Wa yabqa idza kana dzikrul musnad ilaihi ahamma min ats-tsani wa huwa taqdim. Imma li tafsisihi bil musnad ilaihi nahwu la biha qaulun. Ya. Oke. Bab yang ketujuh ini menjelaskan kapan musnad harus ditaruh di akhir dan kapan ditaruh di depan. Al-awwal, kalau
ditaruh di belakang musnad itu, ini asal. Ini asal memang. Satu jumlah itu harus didahului dengan musnad ilaih baru kemudian musnad. Tapi kalau satu jumlah itu didahului dengan musnad dulu, nah ini berarti ada apa ya? Ada pembelokan. Ada sesuatu yang apa namanya? Yang signifikan. Ditaksis atau karena penting itu misalnya begitu. Maka harus didahulukan. Yang asalnya musnad ilaih, musnad itu di belakang, kemudian yang belakang yang didahulukan itu namanya musnad. Al-awwal wal aslu. Apa itu al-awwal al-awwal aslu? Musnad itu letaknya di akhir, di depan itu musnad ilaih, itulah asalnya. Wa yabqa idza kana dzikrul idza dzukirul musnad. Idza kana dzikrul musnad ilaihi ahamma min aslani. Dan sekarang ya, musnad ilaih itu idza kana dzikrul musnad ilaihi ahamma min aslani. Kalau musnad ilaih itu lebih penting daripada musnadnya, maka musnad ilaihnya yang di depan dan musnadnya di belakang. Itu asli. Itu asli. Imma litaksisi bil musnad ilaihi. Bisa juga karena diajukan musnad itu karena taksis. Ditaksis. Lebih dikhususkan. Misalnya Muhammadun ja'a, musnadnya dulu ja'a Muhammad. Apa sih bedanya ja'a Muhammad dengan Muhammadun ja'a ya? Hadir. Nah, Muhammadun ja'a yang didahulukan itu yang lebih penting. Muhammadun ja'a, Muhammad itu koi, itu Ali, itu pamane, itu sama-sama Muhammad. Tapi kalau ja'a Muhammad, iya Muhammad itu teko, gak turu, gak lungo, gak maca buku, tapi teko. Nah itu yang didahulukan, itulah yang lebih penting. Nahwu la fiha ghaulun. Ghaul itu apa? Ghaul itu sesuatu yang menakutkan. La fiha ghaulun, gak ana genderuwo. Ghaul itu genderuwo itu. Haul. Nah, haulun. Cik muni Al-Qur'an lho, cara iki ghaulun. Lah apa? Cara ghaulun lho. Al-Qur'an lho ana lho. Ahwal. Ya. Berarti menakutkan nomor. La fiha ghaulun, iki lah ayat. La fiha ghaulun. Lah, mana musnad ilaihnya? Musnad ilaihnya ghaulun. Musnadnya mana? Fiha. Karena musnad ilaih itu tidak bisa tidak harus isim. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa musnad itu bisa fi'il, bisa isim, bisa dhorof, jar majrur. Berarti fiha ini musnad, didahulukan. La fiha ghaulun. Mestinya la ghaula fiha. Tidak ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Tapi la fiha. Tidak ada di dalamnya, tidak ada di dalamnya, tidak. Di dalamnya yang tidak ada yang menakutkan itu. Mungkin di luar ono misalnya. Nah, la nafiyah lil jinsi, itu la nafiyah lil jinsi. Kalau ghaulnya itu didahulukan, maka harus dibaca la ghaula fiha. Karena apa? La nafiyah lil jinsi tak malu amala inna, apabila sambung langsung gak dipisah. La ghaula boleh. Itu kan boleh diulangi. Kalau diulangi boleh tidak beramal, boleh bisa la ghaulun wa la quwwatun. Tapi kalau langsung la ilaha langsung. La fiha ghaulun berarti la ghaula fiha, enggak ada yang menakutkan di dalamnya.
karena fihanya lebih penting, maka didahulukan la fiha qaulun. Surat As-Saffat ayat 47. Bikilafi apa itu? Di situ apa? Khamrud dunya ya. Khamr, sesuatu yang memabukkan dunia. Walidzalika lam yuqaddam bi qouli ta'ala la raiba fihi. Mengapa Allah dalam ayat Alif Lam Mim ini la raiba fihi, tidak la fihi raibun, la raiba fihi, lam yuqaddam, sebab yang dipentingkan itu raibnya, bukan fihinya. La raiba fihi. Maka di sini lanya tak malu amala inna, karena langsung dia. Surat Al-Baqarah ayat 2. Bi an yuqala la fi raibun li alla yufida thubutur raib fi sa'iri kutubillahi ta'ala. La fihi raibun. Nah, kalau dikatakan la fihi raibun, tidak la raiba fihi, maka nanti dikhawatirkan la yufidu thubutur raib fi sa'iri kutubillahi ta'ala. Nanti bahwa keraguan itu ada di kitab-kitab Allah yang lain, tidak hanya dalam Al-Quran saja. La raiba fihi, maka Allah bilang la raiba fihi, la fihi raibun, tapi la raiba fihi, tidak ada keraguan. Tapi kalau la fihi raibun, nanti dikiranya fihi itu kitab-kitab Allah yang lainnya juga. Li alla yufida thubutur raib fi sa'iri kutubillahi ta'ala wal au li ifadati anau khabarun min awwali wahlatin la na'ta nahwa. La na'ta bukan na'at. Kalau la raiba fihi bisa juga na'at. La raiba fihi, na'at terdiri dari simbol jumlah, keraguan yang ada di dalamnya. Tapi bukan begitu, tidak ada keraguan, musnadnya fihi. Contohnya lagi dalam sebuah syair, lahu himamun lamun talikibariha au himmatuhu sughra ajallu minad dahri. Lahu himamun, dia mempunyai cita-cita, lamun talikibariha, yang tidak ada habis-habisnya sampai dia besar. Au himmatuhu sughra, atau cita-citanya yang kecil itu lebih mulia daripada perjalanan waktu minad dahri. Idlau qala himamun lahu yuhimu anau naktun. Kalau dikatakan himamun lahu, nanti jangan-jangan lahu ini jadi na'at. Na'at simbol jumlah. Na'at itu bisa na'at mufrad, bisa na'at jumlah, bisa na'at simbol jumlah. Misalnya ra'aitu waladan badinan mufrad, ra'aitu fi'il fa'il, waladan maf'ul bih, badinan aisaminan na'at. Na'at mufrad. Ya, na'at mufrad. Ya, bisa juga na'at itu jumlah. Ra'aitu waladan libasuhu jadid. Saya melihat seorang anak yang bajunya baru, libasuhu mubtada, jamil jadidun khobar. Jumlah mubtada khobar itu menjadi naatnya waladan. Bisa juga jumlah fi'liyah naat, ra'aitu waladan yabki. Saya melihat anak yang sedang menangis. Asal manutnya nakiro, sebab kalau manutnya itu
makrifat, dia jadi hal. Bisa juga ra'aitu waladan fil baiti, saya melihat seorang anak berada di rumah. Itu naat sibul jumlah. Jadi naat itu bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Ya, bisa sibul jumlah. Nah, kalau naat sibul jumlah itu sebetulnya menjadi naat. Setiap jar majrur itu harus ada ta'alluqnya, muta'alliqun. Ra'aitu waladan fil baiti jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainan fil baiti. Saya melihat seorang anak yang berada kainannya fil baiti. Jadi setiap jar majrur itu ada ta'alluq. Muta'alliqun. Muhammadun fil baiti itu yang jadi khabar bukan fil baitinya, tapi kainun atau istaqarra. Jadi dimahdhufkan, kainunnya dimahdhufkan. Jadi tidak dinampakkan. Lain dengan bahasa Inggris. Ya, itu dinampakkan dengan to be, dengan is. Itu to be, dinampakkan itu. Jadi kana itu to be, kata kerja bantu. Tapi di Arab itu disembunyikan, cukup dibatin. Muhammad mahirun itu sama dengan Muhammad Ismailun. Muhammadun fil baiti. Ana isi. Nah jamak yo al. Nah pastan yo was. Fi'il madhi. In law qala himamun lahu, ya. Kalau dikatakan himamun lahu, cita-cita yang dimiliki dia. Ini enggak lahu himamun, dia mempunyai cita-cita, bukan himamun lahu. Kalau himamun lahu nanti yuhimu, apa yuhimu itu? Memberikan persangkaan, menjadikan dia menyangka bahwa itu jadi naat, himamun lahu. Naat jar majrur. Aul tasawwuf ilal musnad ilai bi an yakuna fil musnad al mutaqaddim tulu tasawwufun nafsi ila dzikri liyakuna lahu waqa'un. Atau mengapa musnad itu didahulukan? Musnad ilainya di apa namanya? Diakhirkan. Aul tasawwuf ilal musnad ilai. Tasawwuf untuk apa? Untuk rindu, untuk supaya kita apa yang diberitakan tadi, apa yang diberitakan, mendorong rasa tahu kita kepada musnad ilaih. Itu tasawwuf ilal musnad ilaih. Mana tasawwuf? Istaqo, syauqun, rindu, ingin tahu. Jadi musnadnya didahulukan itu litasawwuf ilal musnad ilaih. Fil bait, di rumah ya usah apa? Sapa di rumah? Muhammad. Anak sapa? Muhammad. Muhammad musnad ilaih. Jadi litasawwuf ila musnad ilaih. Bi an yakuna fil musnad al mutaqaddim tulu tasawwufin nafsi. Bahwa musnad yang didahulukan, musnad mutaqaddim tulu tasawwufun nafsi ila dzikrihi. Liyakuna la waq'un. Apa waq'un itu? Bekas, mempunyai asar, waq'un, mempunyai apa namanya? Waq'un, mempunyai kesan. Nahwu talagatun tusrifud dunya bibajatiha Samsud Duha wa Abu Ishaq wal Qamar. Talagatun wong telu iki menguasai dunia bibajatiha dengan rasa gembira. Sapa wong telu iku? Nah,
iki musnad tasawuf. Sapa wong telu iku sing nguasai dunia iki sapa? Pertama Samsud Duha, yang kedua Abu Ishaq, yang kedua Qomar, yang keempat Abdul Qadir. Nah, ini mengapa musnad ilainya dibelakangkan sedangkan musnadnya di depan? Talakatun tusrifud dunya bi bahjatiha Samsud Duha wa Abu Ishaq wal Qamar. Nah, jadi diakhirkan. Mene alun-alun wingi ana pengajian, wis apa? Nah, ya si Kiai Dasat Latif. Jadi musnad ilainya di belakangnya. Disebutkan musnad itu supaya orang penasaran, lu sapa? Musnad ilainya dulu, musnadnya dulu. Atau litafaul. Apa tafaul itu? Rasa yakin, rasa optimis. Tafaul. Saidat bi ghurrati wajhikal ayyamu wa tazayyanat bi baqa'ikal a'wamu. Saidat itu musnad, saidat itu karena fi'il. Saidat bahagia bi ghurrati wajhika dengan